Elon Musk nawar buat beli OpenAI hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat. According to the Wall Street Journal, this appears to be an unsolicited offer filed by Musk's attorney and then submitted to the OpenAI board of directors. Hai guys, balik lagi sama gue di Asosiasi.ai. Apa kabar semuanya? Semoga pada baik-baik aja ya. Kali ini kita mau bahas topik yang lagi ramai banget nih, dan kayaknya lo semua juga udah pada denger. Ini soal drama antara Elon Musk dan Sam Altman, dua tokoh penting di dunia AI yang lagi berseteru soal OpenAI. Gak tanggung-tanggung, Elon Musk nawar buat beli OpenAI hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala lagi, si Sam Altman malah nyindir balik dengan nawarin beli Twitter seperlimanya dari harga yang dibayar oleh Elon Musk. Gokil abis. Ini bukan sekedar urusan bisnis biasa, tapi udah kayak film thriller perebutan kekuasaan yang melibatkan teknologi paling canggih di dunia. Penasaran kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kenapa dua orang ini yang dulunya partner, sekarang malah kayak musuh bebuyutan? Tenang, gue bakal kupas tuntas semuanya buat lo. Jadi siapin kopi atau cemilan, duduk yang manis, dan mari kita mulai. Oke, buat yang mungkin masih awam atau baru dengar soal OpenAI, gue kasih sedikit background dulu ya. Jadi, OpenAI itu didirikan tahun 2015 oleh Elon Musk dan Sam Altman. Bayangin, dua orang jenius dengan visi yang sama menciptakan AI yang bermanfaat buat seluruh umat manusia. Mereka pengen AI itu transparan, risetnya bisa diakses oleh siapa aja. Dan yang paling penting, gak cuma dikembangkan buat kepentingan komersial semata. Waktu itu, mereka bikin OpenAI sebagai organisasi nirlaba. Tujuannya mulia banget kan? Tapi namanya juga dunia, gak ada yang abadi. Beberapa tahun kemudian, Elon Musk memutuskan untuk keluar dari OpenAI. Dan Sam Altman naik jadi pemimpinnya tuh. Nah, titik balik yang mengubah segalanya adalah ketika ChatGPT dirilis di akhir tahun 2022. Boom, OpenAI langsung jadi buah bibir di mana-mana. Semua orang kagum sama kemampuan AI yang bisa diajak ngobrol kayak manusia beneran. Tapi, kesuksesan ini juga membawa masalah baru. Buat ngembangin AI secanggih ChatGPT butuh duit yang gak sedikit. Makanya, OpenAI harus putar otak buat nyari pendanaan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat struktur perusahaan yang unik. Ada organisasi nirlaba yang mengendalikan anak perusahaan for profit. Jadi, anak perusahaan ini yang bertugas nyari duit dari investor. Sementara, organisasi nirlabanya tetap megang kendali atas arah dan tujuan pengembangan OpenAI. Dengan struktur ini, OpenAI berhasil menciptakan investasi miliaran dolar dari perusahaan-perusahaan raksasa, kayak Microsoft. Tapi, disinilah muncul potensi konflik kepentingan. Apakah OpenAI masih bisa menjaga idealisme awalnya sebagai organisasi nirlaba, ataukah mereka akan tergoda untuk mengejar keuntungan semata? Nah, pertanyaan ini yang terus menghantui dan jadi sumber masalah antara Elon Musk dan Sam Altman. Sekarang, mari kita bahas peran si Elon Musk. Kita semua tahu lah ya, Elon Musk ini orangnya passionate banget soal teknologi, terutama AI. Dia punya kekhawatiran besar soal potensi bahaya AI kalau gak dikembangin dengan hati-hati. Makanya, dia ngotot banget bilang kalau OpenAI itu udah menyimpang dari tujuan awalnya. Menurut Mas, OpenAI sekarang lebih fokus buat nyari duit daripada buat kepentingan manusia. Elon Musk merasa OpenAI udah mengkhianati janjinya untuk mengembangkan AI secara terbuka dan transparan. I'm a little worried about the AI stuff. I don't know, I think we should need some kind of like regulatory authority or something that's overseeing AI development and just making sure that it's operating within the public interest. And you know, it's quite a dangerous technology. And I fear I may have done some things to accelerate it, which is
I don't know. Dia pengen OpenAI balik lagi ke hitahnya, jadi organisasi nirlaba yang benar-benar fokus pada keselamatan dan kebaikan manusia. Ada lagi nih yang lebih menarik. OpenAI juga terlibat dalam sebuah proyek ambisius bernama Proyek Stargate. That was President Trump yesterday announcing a massive AI infrastructure plan. Some of the world's most prominent technology leaders pledging to invest an initial. Ini bukan soal proyek buat bikin portal ke dimensi lainnya, tapi proyek buat investasi $500 miliar ke infrastruktur AI di Amerika Serikat. Gokil kan? Proyek ini didukung sama nama-nama besar kayak SoftBank, Oracle, bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ikut dukung. The largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. Tujuannya adalah membangun pusat penelitian dan pengembangan AI terbesar di dunia yang bisa menarik talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia. Tapi si Elon Musk ini malah ragu sama proyek ini. Dia bilang dananya nggak jelas dan dia mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar bisa terrealisasi. Wah, makin panas aja nih persetujuan mereka. Terus gimana tanggapan Sam Altman soal semua tuduhan dan sindiran dari Elon Musk? Ternyata dia santai aja. Dia malah hindir balik dengan nawarin beli Twitter 1/5-nya harga yang ditawarkan oleh Elon Musk. Yang bikin masalah ini makin rumit adalah perbedaan pendekatan antara Elon Musk dan Sam Altman soal pengembangan AI. Elon Musk itu pengen AI yang aman, terkendali, dan open source. Dia percaya bahwa teknologi AI harus bisa diakses dan diawasi oleh semua orang, biar nggak disalahgunakan. Sementara Sam Altman lebih fokus buat ngembangin AI canggih secepat mungkin, tapi tetap ada pengamannya. Dia percaya bahwa AI punya potensi besar untuk memecahkan masalah-masalah global, kayak perubahan iklim dan penyakit menular. Jadi bisa dibilang, Elon Musk itu lebih konservatif dan hati-hati. Sementara, Sam Altman lebih progresif dan ambisius. Perbedaan pandangan inilah yang jadi sumber konflik utama antara mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah Elon Musk berhasil membeli OpenAI? Apakah Sam Altman tetap bisa ngembangin OpenAI sesuai visinya? Atau malah ada kejutan lain yang lebih gila? Yang jelas, perseteruan ini bakal menentukan arah perkembangan AI di masa depan. Apapun yang terjadi, kita sebagai penonton cuma bisa nyimak dan berharap yang terbaik. Semoga perseteruan ini gak menghambat perkembangan AI yang bermanfaat buat umat manusia. Dan semoga di masa depan kita bisa melihat AI digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Oke guys, itu tadi pembahasan kita yang panjang lebar soal drama Elon Musk dan Sam Altman. Gimana menurut lo semua? Tim Elon Musk atau tim Sam Altman? Atau malah tim netral yang pengen ngelihat AI berkembang dengan aman? Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Gue pengen banget denger suara lo semua. Kalau lo suka video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe biar gue makin semangat bikin video lainnya. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.